lupa klik subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Kertas kerja konsolidasi komprehensif metode ekuitas. Pertama, penyusunan laporan keuangan individual entitas induk dan entitas anak. Kita pindahkan neraca saldo induk dan anak ke kertas kerja konsolidasi. Laba bersih pada laporan laba rugi dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Saldo laba pada laporan perubahan ekuitas dipindahkan ke neraca di ekuitas sebagai saldo laba. Terakhir, yakinkan total aset besarnya sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Setelah itu, lanjutkan penyesuaian eliminasi konsolidasi metode ekuitas. Yang pertama, eliminasi perubahan nilai investasi. Atas investasi saham PT Semesta dan atas bagian laba entitas anak. Jurnal yang dibuat, bagian laba entitas anak didebet 25.988.437.500 dan investasi saham pada PT Semesta dikredit sebesar 16.988.437.500. Dividen dikredit sebesar 9 miliar. Jurnal ini kita akan masukkan di kolom penyesuaian eliminasi di kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, penyesuaian yang sama dengan metode biaya, yaitu eliminasi yang sama dengan tanggal akuisisi, penyesuaian realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku entitas anak, termasuk utang pajak tangguhan dan goodwill, eliminasi laba intercompany transaction, jurnal ini kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian eliminasi di kertas kerja konsolidasi. Kita masukkan. Selanjutnya, menentukan perubahan nilai kepentingan non-pengendali atau NCI. Mengisi bagian yang pertama, yaitu bagian laba non-pengendali. Sumbernya laba entitas anak 29.400.000.000. Realisasi selisih nilai wajar saat akuisisi akan menyesuaikan laba entitas anak. Laba penjualan hilir
anak ke induk direalisasi, sehingga penyesuaian laba anak, yaitu laba anak ditambah dan dikurangi penyesuaian di atas, sehingga laba entitas anak besarnya 29.021.875.000 setelah penyesuaian. Bagian daripada laba non pengendali adalah 10%, sehingga jumlahnya adalah 2.902.187.500. Kita masukkan di kolom kepentingan non pengendali di bagian laba non pengendali sejumlah 2.902.187.500. Selanjutnya, dividen bagian kepentingan non pengendali dari 10 miliar, yaitu 1 miliar bersifat mengurangi. Selanjutnya, kepentingan non pengendali saat akuisisi. Nah, setelah ketiga baris ini diisi, kita jumlahkan semuanya sehingga total kepentingan non pengendali seluruhnya 3.302.187.500. Selanjutnya, menentukan nilai saldo konsolidasi masing-masing akun. Sama dengan metode biaya. Pertama, memindahkan bagian laba non pengendali sebagai pengurang di kolom konsolidasi, serta total kepentingan non pengendali ke bagian kepentingan non pengendali di neraca. Selanjutnya, memindahkan saldo induk yang terdiri dari saldo laba awal 10 miliar, dividen 20 miliar, modal saham 15 miliar ke kolom konsolidasi. Selanjutnya, mengisi kolom yang lain, baris yang lain, dengan cara nilai induk ditambah nilai anak plus minus penyesuaian eliminasi sesuai aturan debit kredit. Hitung laba konsolidasi, saldonya dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, hitung saldo laba perubahan ekuitas dan pindahkan ke neraca. Terakhir, jumlahkan total aset dan total kewajiban dan ekuitas, besarnya harus sama, dalam hal ini 91.243.750.000. Berikut akan disajikan rekapitulasi penyesuaian eliminasi konsolidasi metode ekuitas. Pertama, penyesuaian eliminasi perubahan nilai investasi. Yang kedua, penyesuaian eliminasi saat akuisisi. Yang ketiga, penyesuaian realisasi selisih nilai wajar dengan nilai buku saat akuisisi. Dan yang terakhir, yang keempat, eliminasi laba transaksi intercompany entitas induk dan anak. Laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Diambil dari
kolom konsolidasi yang terdiri dari laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, dan neraca konsolidasi. Perhatikan, amati dengan seksama laporan keuangan induk metode ekuitas secara individual dengan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal ini, saldo laba bersih induk dan laporan konsolidasi atau di kolom konsolidasi jumlahnya sama, dan saldo laba di laporan keuangan induk dan di konsolidasi jumlahnya juga sama persis. Oke. Selanjutnya, kita dapat menyusun laporan laba rugi konsolidasi dari saldo kolom konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi. Bagaimana? Sudah ketemu belum persamaan dan perbedaan metode biaya PS metode ekuitas? Ayo, mudah mana? Metode biaya atau metode ekuitas? Jangan lupa klik subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Selamat belajar.